Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yasa Laskar. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya untuk saling share ilmu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran statistik data tunggal, khususnya untuk review materi PTS di bab 2. Langsung saja yuk ke soal pembahasannya. Contoh soal yang nomor 4, kita akan membahas tentang min atau rata-rata, yaitu rata-rata data tunggal. Contoh soalnya adalah tentukanlah nilai rata-rata dari data 6, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9, 8. Masih ingat kan cara menghitungnya? Ya, tepat sekali. Cara menghitungnya rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Untuk rata-rata dari data tersebut, berarti kita jumlahkan terlebih dahulu. 6 ditambah 7 ditambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 8. Kemudian dibagi dengan banyaknya nilai dari data itu. Di situ terdapat 9 nilai, maka dibagi dengan 9. Hasil dari penjumlahan nilai adalah 45. 45 dibagi 9 hasilnya adalah 5. Jadi nilai rata-rata dari data di atas adalah 5. Kita akan lanjutkan ke contoh soal yang ke-15. Contoh soal 15 kita akan membahas tentang min gabungan atau rata-rata gabungan. Contoh soalnya adalah dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Rata-rata nilai mata pelajaran statistika mereka adalah 8. Rata-rata nilai tersebut tetap sama meskipun satu nilai terendah dan satu nilai tertinggi dikeluarkan. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan cacah satu angka dan tidak semua siswa memperoleh nilai yang sama, maka jumlah nilai tertinggi dan terendah adalah titik. Oke teman-teman, triknya adalah karena kita mencari atau membahas soal tentang min gabungan, nah maka kita juga akan cek gabungannya tuh seperti apa sih, kayak gitu ya. Nah, pada soal yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa rata-rata itu dihitung dengan jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Artinya kalau kita mencari jumlah nilainya, maka kita bisa mengalihkan banyak nilai dengan rata-ratanya. Kita akan analisis soal ini ya teman-teman. Di awal, ya jumlah nilainya adalah 30 dikali 8 karena terdapat 30 siswa dan rata-ratanya adalah 8. Maka jumlah nilai awal adalah 240. Kemudian terdapat dua nilai yang dikeluarkan, yaitu nilai terendah dan nilai yang tertinggi. Artinya nilai yang terkumpul sekarang dari 30 siswa dikurangi 2, maka tinggal terdapat nilai dari 28 siswa. Jadi di bagian akhir jumlah nilai atau J sama dengan 28 dikali 8. Kenapa 8? Karena di soal itu dituliskan bahwa nilai tersebut tetap sama, rata-rata nilai tersebut tetap sama. Artinya tetap sama, yaitu tetap 8. Jadi 28 dikali 8 hasilnya 224. Nah, otomatis kita dapat menghitung jumlah nilai tertinggi dan terendahnya kan? Dengan cara apa? Ya, tepat ya, dengan cara mengurangkan dari 240 tinggal dikurangi dengan 224. Maka kita akan peroleh jumlah nilai tertinggi dan terendahnya atau dua nilai itu adalah 16. Ya sebenarnya untuk tipe soal ini tidak terlalu sulit ya, karena kita hanya berfokus pada konsep dari rata-rata, yaitu rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Kalau rata-rata gabungan, maka nanti rumusnya menjadi jumlah gabungan dibagi dengan banyaknya nilai gabungan.
atau misalkan N itu banyaknya siswa, maka nanti tinggal N itu banyak siswa gabungan dari beberapa kelas, kan kayak gitu. Oke, nantikan soal-soal min gabungan berikutnya di soal-soal PTS. Kali ini kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 16, yaitu tentang modus dan median. Di sini Miss Tias akan menggabungkan dua pembahasan ini menjadi satu soal. Contoh soalnya adalah jika ME adalah median dan MO adalah modus dari data 5, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 2, 3, 7, 8, maka apa nih? Kita harus sajikan sebuah pernyataan di sini. Besok di PTS terdapat beberapa pernyataan yang dapat kalian pilih, yaitu berhubungan tentang median dan modusnya. Nah, triknya untuk mengerjakan soal tipe ini, urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kenapa? Karena kita akan mencari median. Median itu adalah nilai tengah setelah datanya terurut dari kecil ke besar. Sedangkan modus itu adalah nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya terbesar. Baik, kita urutkan datanya seperti ini ya teman-teman. Coba kita lihat. Kalau kita lihat dari data yang sudah terurut ini, maka dapat dengan mudah kita cari tengah-tengahnya, yaitu mediannya adalah 5 ya. Tengah-tengahnya adalah 5. Kemudian kalau kita lihat dengan cermat, maka banyak nilai yang sering muncul atau nilai yang sering muncul di sini adalah nilai 5. Ya, jadi modusnya juga 5. Oleh karena itu, hubungan dari median dan modusnya apa? Karena sama-sama 5, jadi median itu sama dengan modus. Soal nomor 17 adalah tentang simpangan kuartil. Contoh soalnya adalah simpangan kuartil dari data 5, 5, 2, 8, 6, 6, 3, 4, 7, 9 adalah. Nah, teman-teman masih ingat kan cara menghitung simpangan kuartil? Simpangan kuartil disimbolkan dengan Q-D. Cara menghitungnya Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Oleh karena itu, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga terbesar. Urutan datanya adalah seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan dengan baik. Tengah-tengahnya siapa tuh? Ya, tengah-tengah dari data ini adalah 5,5 ya, 5,5 atau 5,5. Yaitu datanya terletak antara 5 dan 6. Jadi untuk data sebelah kiri atau data kiri itu ada 2, 3, 4, 5, 5. Sedangkan data kanan 6, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita lihat tengah-tengah dari data kiri. Tengah-tengahnya adalah 4. Dan tengah-tengah dari data yang kanan adalah 7. Jadi, Q1-nya adalah 4 dan Q3-nya adalah 7. Oleh karena itu, Q-D-nya sama dengan 7 dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 2, yaitu 1,5. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 18, yaitu tentang simpangan rata-rata. Contoh soalnya adalah simpangan rata-rata dari data 2, 3, 6, 8, 11 adalah. Nah, masih ingat kan cara menghitung simpangan rata-rata? Caranya adalah D bar sama dengan jumlah dari selisih tiap nilai dengan X barnya atau rata-ratanya dibagi dengan banyak bilangan. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita cari rata-ratanya, yaitu kita jumlahkan dulu semua nilainya. 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11.
dibagi dengan 5 karena banyaknya bilangan ada 5 atau banyaknya nilai di situ ada 5. Jadi kita peroleh rata-ratanya adalah 6. Nah, kita cari nih selisih tiap nilai dengan 6. Ya. 2 dengan 6 selisihnya adalah 4. 3 dengan 6 selisihnya adalah 3. 6 dengan 6 selisihnya adalah 0. 8 dengan 6 selisihnya adalah 2. 11 dengan 6 selisihnya adalah 5. Maka jumlahkan selisih-selisih tadi, kemudian dibagi dengan banyaknya bilangan. Ya, jadi jumlahnya dari selisih tadi adalah 14, dibagi banyaknya bilangan adalah 5. Jadi rata-rata atau simpangan rata-ratanya adalah 2,8. Baik, kita lanjut ke contoh pembahasan soal nomor 19, yaitu tentang ragam atau varians. Hampir sama cara menghitungnya, yaitu nanti kita akan cari selisihnya dulu, hanya saja di sini dikuadratkan. Kita cek contoh soalnya seperti apa ya. Ya, data 2, 3, 6, 8, 11. Ragam dari data tersebut adalah seperti yang saya sampaikan di awal, cara mencarinya adalah jumlah dari selisih tiap nilai dengan X bar dikuadratkan terlebih dahulu ya, baru dijumlah, dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, rata-ratanya ini sama dengan soal yang sebelumnya ya, jadi rata-ratanya adalah 6. Kemudian selisih tiap nilainya juga sama dengan sebelumnya, hanya saja di sini dikuadratkan selisihnya. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Dibagi dengan 5. Maka hasil dari yang atas atau pembilangnya adalah 16 ditambah 9 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 25 dibagi 5. Sama dengan 54 dibagi 5. Ya, ragamnya di sini disimbolkan dengan simbol ini ya, atau kuadrat, tapi kita bacanya adalah ragam. Jadi ragam dari data tersebut adalah 54,5. Bisa dipahami kan ya teman-teman, apa bedanya dengan simpangan rata-rata ya? Tadi hanya di selisihnya dikuadratkan dulu tuh, baru dijumlah. Ya, 54,5 adalah 10,8 ya. Bisa dibulatkan, bisa diubah ke bilangan desimal 10,8 atau tetap di 54,5, tergantung pada opsi jawaban yang tersedia. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal nomor 20, yaitu tentang simpangan baku. Di sini Miss Tias berikan soal yang sama, ya, datanya sama, hanya saja yang dicari adalah simpangan bakunya. Nah, ini nih, untuk mencari simpangan baku, sebenarnya kita tinggal memberikan tanda akar ya pada ragamnya. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa ragamnya itu adalah 54/5, maka simpangan bakunya sama dengan akar 54/5. Masing-masing di akar, jadi akar 54 per akar 5. Nah, akar 54 pada soal yang sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa ragamnya adalah 54/5. Maka simpangan bakunya sama dengan akar 54/5. 54 bisa diubah menjadi 9 kali 6. Kenapa harus diubah? Agar salah satu dari angka perkalian itu dapat dikeluarkan dari tanda akar. Maka 54 seharusnya kita coba dibagi dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu mulai dari 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Pilih bilangan kuadrat paling besar yang bisa membagi 54. Maka di sini yang paling tepat adalah 9. Ya. Kemudian berikutnya, nah
9 kalau dikeluarkan itu adalah 3 ya, 3. Maka yang tersisa di dalam akar adalah akar 6 per 5. Ya, akar 6 per 5. Masing-masing kita akar, maka menjadi akar 6 per akar 5. Nah, karena akar itu tidak boleh ada di penyebut atau tidak boleh di bawah, maka dikalikan atau dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Jadi yang atas tadi akar 6 dikali akar 5 menjadi akar 30, sedangkan yang di bawah akar 5 dikali akar 5 berarti 5. Jadi simpangan bakunya adalah 3 per 5 akar 30. Baik, sekian untuk pembahasan tentang statistik atau ukuran statistik data tunggal. Ya, jadi tadi ada rata-rata, ada modus, ada median, ada kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Dan yang tidak kalah menarik tadi di dalamnya ada satu soal tipe HOTS ya, yaitu rata-rata gabungan atau min gabungan. Baik, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Kita akhiri sampai sini terlebih dahulu. Nantikan video yang berikutnya yaitu tentang ukuran statistik data berkelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.